Minggu 6 Desember 1987, kebaktian umum pagi di GBI Pasir Koja. Selesai firman, Bapak Pendeta Suatan mempersiapkan seluruh jemaat untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sementara roti dan anggur dibagikan, saya duduk di salah satu kursi di antara jemaat umum, sedang menyaksikan kilas balik kehidupan saya. Sejak masa kecil sampai dengan saat itu, semua terpampang jelas di depan mata. Saya melihat kasih dan kebaikan Tuhan kepada saya melalui orang-orang di sekitar saya, dan juga kehadirannya yang tidak kelihatan ketika saya dalam kesedihan dan kesendirian. Tuhan mengingatkan bahwa Dia sudah memperhatikan saya, mengasihi, menyayangi, mempedulikan saya, menemani saya, bahkan sebelum saya menyadari akan keberadaannya, akan kehadirannya. Waktu itu terasa sekali kasih Tuhan menjamah hati saya secara luar biasa. Saya tidak tahan, saya menangis, air mata pun bercucuran. Sementara di mimbar, hambanya menyampaikan pesan begini: percayakan hidupmu kepada Tuhan, serahkan semuanya, jangan keraskan hati, serahkan semuanya, biarkan Tuhan mengambil alih seluruh hidupmu. Jika engkau mengeraskan hati, artinya hatimu tidak percaya kepada Tuhan dan hidupmu tidak akan diberkati. Saya minta ampun kepada Tuhan karena selama itu memang saya belum bisa mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Lalu kemudian saya memberanikan diri untuk berkata begini: iya Tuhan, iya, saya percaya kepadamu. Saya percaya Engkau baik dan pasti punya rencana yang baik untuk hidup saya. Baiklah Tuhan, saya bersedia menyerahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu, terserah kehendak-Mu. Malam itu juga di hari yang sama sekitar jam 7 malam, saya sedang boncengan motor dengan teman saya Lena di daerah Jalan Karapitan, Sunda, Naripan. Ketika suara itu muncul lagi di hati saya, lebih jelas dan tegas. Sesungguhnya Tuhan sudah siap untuk membentuk hidupmu lebih lagi, asal kamu bersedia menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya memikirkan kata-kata ini. Kenapa Tuhan mengulang lagi pertanyaan itu kepada saya? Seolah-olah Tuhan minta lagi konfirmasi atau persetujuan saya lagi. Memang pada masa itu saya sering merasa muram dan murung, merasa hidup saya tidak berarti apa-apa, merasa semuanya kosong, hampa dan sia-sia. Segala hal dalam hidup, baik yang menyenangkan, manis, indah, dan bahkan segala keberhasilan dalam hidup, apa sih tujuannya? Segala sesuatu itu tidak ada yang tetap. Semuanya pasti akan berlalu, pasti akan lewat dari hidup kita. Ujung-ujungnya adalah kematian, hilang dan lenyap, dan hidup kita pun berakhir. Saya tidak tahu apa artinya hidup. Hidup itu untuk apa? Saya kehilangan makna dan tujuannya. Kehampaan karena menyadari kesia-siaan ini membuat hati saya betul-betul nelangsa. Mazmur pasal 90 ayat 5 dan 6. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Memang saya belum pernah bisa mengatakan kepada Tuhan, terserah kehendak Tuhan. Karena saya masih mempunyai pilihan, keinginan, dan tujuan menurut kehendak saya sendiri dan yang ingin saya pertahankan. Bukan sekali itu saja. Pertanyaan itu muncul di dalam hati. Tantangan itu saya dengar, sudah pernah sebelumnya. Tapi saya belum pernah sampai
pada sikap bersedia seperti yang hari itu saya alami. Hari itu saya sampai pada satu titik di mana saya akhirnya bisa mengatakan, "Baiklah Tuhan, baiklah." Saya serahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Terserah kehendak-Mu. Jadikanlah hidup saya ini berarti seturut kehendak Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yesaya pasal 43 ayat 4a. Sebab engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yeremia 18 ayat 6b. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah hidupmu di tanganku. Amin. Jika Anda ingin terus mengikuti kisah kesaksian hidup saya ini, silakan untuk terlebih dulu like dan follow video saya ini ya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Shalom.